Eh, kita visinya jadi perguruan tinggi yang unggul ya, berkualitas internasional, Ya, inovatif, berdaya saing dan beridentitas bela negara gitu untuk pembangunan masyarakat Indonesia. ya, Kita di sini ingin memastikan pertama gitu ya, secara kelembagaan kita mengelola perguruan tinggi ini secara apa ya, good governance ya, tata kelolanya yang ya, bagus. Good governance itu bagi kita penting gitu. ya, Itu sebabnya kita terus berusaha untuk apa ya, membangun budaya organisasi yang kuat gitu ya. Kita punya ya, budaya organisasi di samping nilai-nilai pikir apa namanya, bela negara tadi ya, patriotisme itu, cinta tanah air, ya, rela berkorban dan sebagainya. Ini tuh nilai-nilai yang secara normatif kita pakai. Kemudian kita punya budaya organisasi pikir juga gitu ya. Pikir itu singkatan ini ya, jadi ya, profesional, integritas, kemudian kejuangan, inovatif, kemudian responsif. Ini bagian dari ya. apa ya? Upaya kita untuk menjadikan organisasi ini jadi organisasi yang profesional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bersama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk memperkenalkan dunia pendidikan tinggi di Indonesia. Menurut rencana, selain akan kami tayangkan secara digital, wawancara ini juga akan kami muat di majalah Kamus Indonesia edisi Juni 2025. Saat ini saya sudah bersama dengan Profesor Dr. Antar Venus eh, MA. Beliau adalah Rektor UPN, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Apa kabar, Prof? Alhamdulillah sehat, Pak Bambang. Luar Ya, biasa. ya. Prof. Prof. Antar Venus ini lahir Ya. 2 Juni 1968, kemudian menyelesaikan S1 Ilmu Komunikasi di Universitas Pajajaran Unpad, kemudian S2 pernah belajar di IPB, Institut Teknologi Bogor, namun diselesaikan di Macquarie University Sydney, Australia. Kemudian S3 kembali di Unpad, mengawali karir di Unpad, pernah menjadi Kepala Laboratorium Multimedia, kemudian Ketua Program Studi Komunikasi Bisnis, Ketua Jurusan Manajemen Komunikasi, kemudian staf khusus Wakil Rektor, Ketua Senat Fakultas Ilmu Komunikasi di Unpad, kemudian Ketua Forum Senat Fakultas Komunikasi di Unpad, pernah kemudian menjadi Dekan Visip di UPN Veteran, menjadi Rektor, Wakil Rektor, dan saat ini menjadi Rektor untuk masa bakti 2022 sampai 2026. Pak Antervenus juga pernah menjadi visiting scholar di Minpaku Jepang selama 1 tahun, pernah menjadi visiting scholar di Universitas Leiden, Nederland, kemudian juga pernah mengikuti berbagai kursus, mulai dari kursus leadership for rector di Seoul National University, Korea, kemudian juga mengikuti executive course on geopolitik, geostrategik, geoekonomik, dan statecraft di
Kemenhan RI. Panjang sekali. Nah, mungkin Prof secara singkat bisa diceritakan Ya, perjalanan karir sejak awal sampai sekarang menjadi Rektor UPN Veteran Jakarta. Silakan, Prof. baik, terima kasih Pak Bambang. Eh, saya setelah lulus tahun 1992 sebetulnya bekerja di swasta dulu ya di Jakarta Ya, selama sekitar 2 tahun gitu. Kemudian ya pendapatan cukup bagus, pendapatannya bagus ya. ya, Seingat saya waktu itu gaji saya pokoknya begitu saya jadi PNS tahun 94 itu 8 kali ya, lipat ya gaji saya daripada ketika di swasta ya, itu gitu ya. Jadi ya, di PNS itu kan kita gajinya 150.000 kalau nggak salah seingat saya ketika diangkat ya, ya. Kemudian kita dibayar 80% gitu. Jadi gaji kita delapan puluh ya, delapan kali lipat dari itu gitu. Tapi ya, saya pikir saya tidak bisa menjiwai kerja di luar lingkungan pendidikan gitu ya. ya, Kerja di swasta, di dunia bisnis gitu ya. Saya mengalami kekosongan aja. Dan dari ya, kecil memang panggilan saya, panggilan jiwa saya, panggilan hidup saya memang jadi pendidik gitu. Saya lahir dari keluarga guru. ya, Ibu saya ya, guru PNS, bapak saya juga PNS guru, walaupun jadi jadi ustadz, jadi bisnismen gitu ya, wirausahawan gitu ya. Tapi basicnya juga sama-sama guru gitu. Jadi di rumah kita sudah biasa dengan suasana baca buku ya. ya, Eh, kita udah biasa diskusi gitu ya, senang dengan pengetahuan gitu. Jadi sampai saya tuh waktu kecil kelas 3 apa kelas 4 tuh hobi juga nonton ya, bukan hanya cepat tepat tapi nonton di luar acara-acara hiburan ya, nonton dunia dalam ya, berita. Saya hampir nggak pernah ya, melewatkan gitu ya. Jadi waktu kecil ya, sampai hafal tokoh-tokoh dunia dan sebagainya gitu. ya, Dan mencintai pengetahuan itu kelihatannya jadi modal dasar ya bagi kita ya, untuk kemudian memasuki dunia yang cocok gitu. Dan dunia yang cocok bagi ya, saya itu dosen gitu. Dulu saya jadi aktivis selama jadi mahasiswa. Dari sekolah juga saya jadi ketua OSIS, kemudian ya, jadi aktivis juga di kampus, jadi BEM. Jadi kerja-kerja di swasta disuruh-suruh dan sebagainya rasanya nggak pas. ya, Yang bebas kelihatannya kita dinamikanya lebih cocok, ya itu jadi pengajar jadi dosen. Jadi saya masuk jadi dosen tahun 2000 atau 1994. Kemudian ya saya jalani gitu pekerjaan itu. ya, Jadi seperti kalau dulu kan ini ya tradisinya cepat kalau nggak salah begitu diangkat kita langsung ikut apa itu semacam pendidikan persiapan gitu untuk jadi PNS gitu kan diangkatnya CPNS. Jadi PNS eh, saya menikmati gitu ya ya, pekerjaan itu. Apalagi ketemu senior-senior saya, yang dosen-dosen saya gitu. Banyak dosen-dosen saya yang kualifikasinya bagus sekali ya. ya, Mulai dari Kang Jalal gitu, Pak Puspo hmm, Projo dan banyak dosen-dosen kita Pak Onong ya hmm, yang kualitasnya hmm, baik dan itu jadi model bagi kita untuk belajar ya, mengembangkan intelektualitas kita. Kita ya, punya model-model yang bagus. Nah, jadi sebetulnya niat saya sebetulnya jadi dosen. Tapi karena ya, mungkin darahnya aktivis, ya akhirnya ya, saya tetap disuruh juga gitu ya. Jadi kalab gitu, jadi kepala laboratorium gitu. Sebelum itu ya, saya jadi aktif jadi pembicara dan sebagainya di luar gitu ya. Kerja ya, di samping jadi dosen, ya untuk mengaplikasikan ilmu kita ini juga di luar mencari pengalaman-pengalaman praktis gitu. Dan ya, akhirnya ditarik ke kampus gitu. Udah ini aja di kampus di luar mengajar diberikan kepercayaan tugas tambahan. Jadi saya mulai itu aktif apa ya di kampus juga aktif ya di kepanitiaan macam-macam ya, kegiatan-kegiatan dan kemudian jadi kepala lab Pak Bambang suruh jadi ya, kepala lab kemudian itu kira-kira tahun berapa ya mungkin setelah saya selesai sekolah ya jadi saya sekolah S2 di Bogor kemudian tahun 95 ya seingat saya kemudian 98 97 saya gabung persiapan ke Australia, lalu 98-nya ke Australia sampai selesai 99. Nah, pulang dari situ saya mulai tuh jadi kalap gitu ya, ya, kepala ya, laboratorium, kemudian ya
Terus karena kita aktif dan mungkin dilihat ya kita apa ya tipe orang yang mau kerja yang akuntabel lah ya, apa namanya ya. responsibel juga gitu kan, dan punya visi yang sama dengan pimpinan ya akhirnya disuruh kemudian jadi apa kaprodi gitu ya, terus jadi Ya. kajur, kemudian dan seterusnya aktif di berbagai ini ya, termasuk jadi staf-staf khusus misalnya untuk direktorat gitu ya di Unpad itu. Kemudian akhirnya ya jadi ketua senat, ketua forum senat Ya. juga se-universitas, se-Unpad tuh ada forum senat ya. Oh, iya, Senat iya. senat apa namanya? eh, eh, senat senat kampus Akademik, senat fakultas ya, bukan senat mahasiswa ini senat karena kita fakultas udah ya. kerja kan, Ya, senat fakultas gitu ya, Pak Bambang. ya, Jadi kita koordinir gitu ya untuk menyamakan visi aja sebagai partnernya dekan gitu. ya, Dan ya, ya mungkin karena apa ya, eh, kita nggak tahu. Kita tuh karena kita aktivis kan kita sering ngelihat ya, aduh rasanya ini kok ya, nggak begitu harusnya gitu. Rasanya ini bisa ya, diperbaiki dengan cara begini-begini ya, gitu kan. Kita kadang-kadang gatel juga. Ternyata takdirnya Allah akhirnya ya nyuruh kita jadi dekan gitu ya, dan ya, pindah ke ya, UPN Veteran Jakarta gitu. ya, ya, Jadi saya tidak tahu ya ininya tiba-tiba saya harus apa kemudian saya pindah ke UPN Veteran Jakarta karena ada lowongan jadi dekan karena UPN Veteran Jakarta ya. jadi negeri gitu. Sebagai Hmm, PNS prinsipnya kita bisa ditempatkan di mana saja gitu ya. Kemudian ya, itu jadi negeri dan ada tawaran ke saya dari teman-teman dorongan udah jadi dekan aja di UPN gitu. Itu masa ya, transisi juga ya di UPN ya, gitu. Jadi eh, prosesnya ya apa ya? Jadi dekan di UPN ini kan ini perguruan tinggi khas ya. Ini punya ya, karakteristik tersendiri. Jadi ya, punya nilai-nilai yang khas juga gitu. Identitasnya kampus bela negara namanya gitu Pak Bambang. ya, ya, UPN ini. ya, Ini kampus yang didirikan oleh para pejuang gitu ya, ya, para veteran gitu. Sehingga namanya UPN Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Jadi nilai-nilai kejuangan, nilai-nilai bela negara gitu ya, patriotisme di sini tuh bagus gitu ya. Eh, dan apa? Saya kebetulan selama jadi mahasiswa ya. itu sampai jadi dosen muda setelah lulus gitu ya. Belum nggak jadi dosen muda ya, mahasiswa aja. Selama mahasiswa sampai sudah bahkan udah lulus gitu. Waktu itu menjelang lulus tapi belum diwisuda, itu sering dikirim pelatihan karena saya Hmm, ini juga pendiri BEM Universitas ya, BEM Universitas Pajajaran itu pertama kali Pak Bambang. Jadi dulu kan NKKBKK. Jadi zaman itu Direktur Kemahasiswaannya Pak Noh Markum. Nah, Pak Noh Markum hmm, itu yang kemudian kelihatannya mengontak beberapa perguruan tinggi untuk mulai membangun atau membuat wadah kegiatan kemahasiswaan, organisasi kemahasiswaan tingkat universitas. Dulu kan tingkat fakultas ada ya, senat senat mahasiswa namanya. ya, Tapi senat universitas tidak ada gitu. ya, Jadi akhirnya mereka mempercayakan ke beberapa perguruan tinggi, tapi kemudian yang menyambut itu Unpad gitu. Dan ya, saya koordinatornya gitu. Saya ininya tim yang kemudian membuat apa draft untuk anggaran dasar, anggaran rumah tangga misalnya untuk senat mahasiswa universitas itu gitu. ya, Jadi orang yang mempioneri pertama gitu. Jadi waktu itu kalau dari informasi Pak Nomarkum ya kita yang pertama bikin senat tingkat ya. universitas apa namanya apa ya menghentikan NKKBKK gitu waktu itu. Jadi kita Ah, eh, ya, era baru untuk senat ya, mahasiswa itu gitu tingkat universitas. Nah, jadi karena saya aktif juga tingkat universitas, jadi kalau ada kegiatan saya sering dikirim. Saya ikut pelatihan P4 144 jam. hmm, Jadi masih ya, mahasiswa saya itu statusnya udah lulus lah ya, udah ya, lulus tapi belum wisuda gitu. Udah jadi penatar P4 tingkat nasional waktu itu Pak Bambang. ya, Gitu ya, ya. Jadi ini urusannya ya, udah urusan ideologi Pancasila ya, bela negara lah gitu. ya, Lalu ikut pelatihan apa penataran kewaspadaan nasional 2 minggu, ya, bela negara mungkin 2 minggu juga gitu ya. Penataran P4 mungkin lebih ya, kalau nggak salah mungkin hampir
1 bulan apa berapa gitu ya, ya, di BP7 Pusat ya, di Menpora juga, di Kemenpora gitu. Jadi itu mungkin cikal bakal bagi saya ya. Saya ya, nggak tahu karir ya, tapi itu ya, akhirnya saya bergabung dengan UPN yang punya warna bela negara, dan kegiatan-kegiatan saya pada ya, masa itu kegiatan bela negara semua. Begitu saya pahami gitu. Jadi di UPN saya gabung di FISIP menjadi dekan gitu. Lalu kemudian ya takdir juga membawa saya kemudian. Saya ya, lebih hidup lebih mengalir saja gitu ya. Jadi apa yang ya, memang menjadi apa passion saya jalani gitu ya, saya ikuti gitu. Dan apa kita ya membuka pintu-pintu takdir lah gitu ya. Jadi saya ya. eh, kemudian jadi warek gitu ya. Dan setelah jadi warek, oh ternyata saya kelihatannya akan jadi rektor ini ya gitu ya. Jadi saya membuka pintu-pintu takdir aja yang lain, dan ternyata terpilih jadi Ya, rektor gitu ininya. ya, Eh, ya, baik, saya juga apa namanya nggak tahu ya. Ini sebuah perjalanan yang gimana ya? Eh, Komitmen saya tadinya Pak Bambang memang menjadi profesor aja gitu. Dari kecil ya. saya tuh sudah punya tetangga profesor ya di Serang. Saya ini lahirnya di Serang, Banten ya. Dan saya punya tetangga profesor, profesor dari IAIN ya. Kalau zaman dulu kan ada IAIN Ya, ya, gitu. Jadi ya, ya, ada tetangga saya itu profesor, jadi saya tuh sering ngeliat kan punya buku berapa 2 rak apa berapa ya, gitu. Jadi saya saling ya, kagum ngelihatnya gitu ya. Saya pikir saya ya. pengen juga jadi profesor kayak begitu gitu ya. Dan jadi Baik, Bro. saya sebetulnya niatnya jadi GB aja, jadi apa? Ya, Jadi pendidik ya, profesional gitu. Jadi ya, ya. itu gitu ceritanya, Baik, Pak ya. Bambang. Sekarang cerita tentang UPN Veteran Jakarta, Bro. Ya, ya, Mungkin dari student body, mungkin dari ya, jumlah program studi, jumlah fakultas, apa, dosen dan sebagainya, Bro. ya, ya. UPN ketika saya masuk, ini posisinya Ya, memang masa transisi, gitu ya. Kita dinegerikan 2014, mulai ya, beroperasi, kemudian anggaran dan sebagainya ya, mulai ya, bergerak ke negerinya gitu ya, secara operasional ya, 2015 gitu. Dan ya seperti perguruan tinggi atau organisasi-organisasi baru ya, mereka biasa ya, mengalami 4 fase lah ya. Gitu. Jadi ada fase eh, forming atau deform ya. ya, Kalau ya, ini kan deforming ya, deforming artinya model yang lama ya dideformasi gitu, diubah gitu. Kemudian setelah itu ya, ya karena baru, strukturnya baru, organisasinya baru gitu ya, eh, namanya baru, gitu, statusnya dari swasta jadi PTN. Jadi selama ini UPN tuh dari 94 itu swasta. Sebelumnya ya, kedinasan. Lalu 94 jadi ya, swasta, 2014 dinegerikan gitu ya. ya, 93 sebetulnya ya, kita swastanya. 94 2014 dinegerikan. Nah, kita mengalami proses transisi itu. Jadi proses dinegerikan itu betul-betul mengubah semuanya, mengubah struktur, ya, mengubah kelembagaan, mengubah identitas, beberapa ini ya, statusnya berubah gitu karena negeri. Kemudian ya kita mengalami proses forming, storming, ya gejolak gitu karena baru gitu ya. Orang tidak siap dengan kultur, suasana dan sebagainya sebagai PTN. Sebagai PTN ya kita perguruan tinggi punya pemerintah ya. Ini representasi kredibilitas ya, pemerintah PTN itu. Jadi harus kita kelola dengan betul-betul serius, nggak ya, main-main gitu. Kalau pemerintah punya regulasi seperti itu kita lakukan. Kalau pemerintah punya target-target tertentu, bagaimana misalnya pendidikan tinggi dikelola, ya kita ikuti misalnya gitu. Bahkan kalau perlu ya kita yang inilah ya punya kontribusi besar untuk pembangunan bangsa gitu. Jadi proses storming, kita aturan yang macam-macam, ya, statu kepegawaian, masalah pengalihan aset. Bahkan sampai sekarang juga kita sebetulnya masih belum tuntas ya, urusan pengalihan aset ya, terutama. SDM sudah selesai, keuangan sudah selesai, tapi urusan ya, aset yang sebetulnya ini menjadi pondasi, menjadi pilar paling penting pengembangan perguruan tinggi negeri baru. Jadi ya, UPN ini perguruan tinggi negeri baru Pak Bambang. UPN ini ya, gitu ya, terhitungnya masih perguruan tinggi ya, negeri baru gitu.
ya, apalagi dengan berbagai pengalihan-pengalihan gitu ya, aset-aset juga belum belum ya. selesai gitu. Cuman Nah, Prof, terlepas dari kalau boleh tanya, situasi seperti itu, ya, ah, itu status PTN-nya apa, Prof? BLU atau Satker atau apa ya, sekarang? oke. Jadi eh, di kita itu status status PTN itu kan ada tiga ya, ada satker Ya, gitu. Sebetulnya ini ya, kaitannya dengan masalah pengelolaan keuangan aja sih ya, ya, otonomi ya. ya, Kemudian kalau itu kan satker kan agak repot ya, karena ya memang segala ya, sesuatunya diatur secara rigid gitu. Kita hanya jadi ya, semacam apa ya, semacam UPT lah ya, semacam subunit kerja ya, yang betul-betul langsung di bawah secara teknis di bawah Kementerian Dirjen Dikti ya, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Jadi keleluasannya nggak ada gitu. Statusnya per prinsipnya sama semuanya. Jadi ya, ya, eh, ini PTN ini kan prinsipnya sama, punya pemerintah semua ya, punya negara ya, semua gitu. ya, Tapi tata kelolanya keleluasaannya berbeda gitu ya, otonominya ya, berbeda. BLU lebih leluasa, terutama terkait dengan masalah pengelolaan keuangan juga gitu ya ini. Kita juga ya, sudah bisa berusaha dan sebagainya walaupun agak terbatas ya, gitu. PTNBH mungkin udah setengah swasta lah gitu ya. Nah, kita ya, PT BLU ya, sekarang. Statusnya BLU. Bel, Menjelang ya, baik, PTNBH karena kita ya, sebetulnya sudah menyiapkan draft gitu untuk maju ke PTNBH. Hanya ya, ada beberapa kendala yang mungkin nggak bisa diceritakan juga gitu ya ya, ininya gitu. ya, Uh, tapi nilai kita hanya kurang ya, 3 saja untuk jadi PTNBH. ya, Dan kita prinsipnya ya, anytime kita diminta, kita sudah tinggal ngajukan proposal dan kita siap jadi PTNBH ya, gitu ininya. Kita ya, sedang menghitung ya, aja gitu ya, beberapa apa nih ya, manfaat mudaratnya gitu ya, ya bagi kita gitu. ya, Jadi baik, itu aja sebetulnya Pak Bambang ya, yang jadi ininya Ke- ya. ya, Eh, kembali ke student body tadi, Prof. ya, nah kemudian UPN gitu ya dengan Ya, situasi seperti itu gitu ya. Tahap-tahap berikutnya kan setelah storming eh, era badai gitu ya, era gejolak gitu, ya, status kepegawaian lah, ya, aturan yang baru ini menimbulkan ya, gejolak, ya harusnya sih norming normal gitu. Kita ya, relatif sudah norming ini, setelah norming performing ya, gitu. Kita udah relatif norming, tapi banyak aturan-aturan yang masih ya terutama masalah pengalihan aset dan sebagainya belum selesai. ya, Jadi normingnya belum belum tuntas gitu. Jadi kita ya, masih punya masalah-masalah. Bagaimana membereskan segala sesuatu yang sebetulnya jadi modal modal finansial ya bagi kita gitu loh untuk ya, betul-betul berkembang jadi PTN besar yang performing ya level keempat. Nah ya, kita sudah performing gitu ya. Kita di tengah situasi-situasi yang ada kita tetap bisa perform. Bahkan kita ya, ini PTN untuk IKU waktu jadi satker kita juara satu untuk satker. hmm, Itu jumlah perguruan tingginya waktu itu juga 30-an sekian untuk satker. ya, Lalu begitu kita gabung jadi BLU, ada 32 perguruan tinggi di BLU, termasuk yang udah ya, tua-tua ya. Kita juga juara dua ya, itu ikunya, Pak. Jadi kita ya, performing ya, ya, perform perform banget ya, sebetulnya sebagai sebuah PTN di ya, Jakarta gitu ya. Baru, ya, kita PTN baru gitu kan. Sementara di BLU kan ya, banyak berbagai macam PTN ya, yang sebetulnya tantangan berat bagi kita gitu. Tapi kita bisa menunjukkan ya, bahwa UPN ternyata bisa gitu ya. ya, Kita bisa mengelola lembaga ini dengan baik ya, sesuai dengan ya, harapan-harapan kita. Kita mengembangkannya terus dari ya, mulai tahap awal, segala aspek ya, mulai dari sarana prasarana, termasuk nanti SDM dosen, termasuk student body ya, gitu. Untuk student body ya, kita memang eh, terkendala oleh gedung, gitu ya. hmm, Jadi ada beberapa hambatan-hambatan. Saya sulit juga menceritakannya sama Pak Bambang di sini ya, ya, untuk ya, itu ya, karena hambatannya bersifat antar ini juga nih, antar kementerian gitu ya. ya, Jadi agak susah juga kita mau bangun gedung, ada ya, persoalan gitu ini ya gitu. ya, Eh, Padahal kita prinsipnya sudah siap gitu ya. Jadi yang kita bisa lakukan ya, sementara ini ya untuk tanah yang sudah di ada sebagian yang sudah di BAST ya kita bisa bangun gitu. Sebagian itu renovasi. Kapasitas kita sudah berkembang. Sekarang 16.000. ya, Tapi seharusnya hmm, target kita tuh inginnya sudah 20.000 tahun depan ya, gitu. Berikutnya sampai mungkin di angka 30.000.
gitu setelah kita masuk di era PTNBH nanti gitu. Hmm. Nah, persoalannya adalah peminat UPN itu salah satu Nah. yang tertinggi di Indonesia gitu ya. Bahkan Hmm. untuk beberapa prodi kita sangat tinggi gitu ya. Dulu ilmu komunikasi juga nomor satu Ya. secara nasional Ya. peminatnya untuk ilmu sosial Hmm. gitu. Hmm. Tingkat keketatannya sangat tinggi. Lalu di kita ada Ya. prodi farmasi juga tingkat keketatannya sangat tinggi secara nasional. Nomor satu, apa namanya, farmasi termasuk 10 besar ya. Kalau ilmu Ya. komunikasi Ya. dulu nomor satu se-Indonesia. Ya. Di tahun-tahun 2023 mungkin ya ininya ya. Ya. Termasuk eh, termasuk kita, jadi peminat kita tuh 94.000 Pak Bambang. Ya. 94.000 titik puncaknya. Tapi yang kita Ya. terima hanya 4.000, jadi 90.000-nya nggak kita terima. Ya. Gitu. Jadi ketat, Ya. ketat sekali Mas UPN ini. Yang kita Ya. terima hanya sekitar lima Ya. persen, Ya. gitu. Yang kita terima hanya 5%. Baik. Lalu bagaimana dengan kualitas yang masuk? Nah, Ya. kualitas yang masuk di UPN ini luar biasa. Eh, kita masuk peringkat 9 atau peringkat 10 nasional selalu dari tingkat Ya. rata-rata ya. Maksudnya rata nilai. Tingkat rata nilai gimana? Hmm. Jadi kan kita ngukur kualitas mahasiswa ya sebagai input bagi Ya. perguruan tinggi itu kan berdasarkan nilai yang masuk. Ya. Nah, UPN itu rata nilainya itu selalu peringkat 9 atau peringkat 10 nasional. Jadi saya nanti bisa sampaikan ya ininya apa namanya Ya, Pak. eh, Data. nilainya gitu ya. Apa Ya. namanya berapa misalnya besarannya misalnya. Jadi saya ini kan ini saya ada data misalnya untuk tahun 2020 dari 2020 ya kita masuk selalu 10 besar Ya. 2019 ya 10 besar Ya. nasional untuk rata-rata nilai masuk perguruan Ya. tinggi. Tahun 2024 kemarin kita nomor 9 gitu. Hmm. Nah, jadi tahun 2024 itu kita nilainya 622,52 ya untuk nilai rata Ya. masuk gitu. Yang paling tinggi ITB gitu. ITB di atas kita tuh IPB 630. Kalau ITB itu 690 gitu. Jadi ini sudah sangat tinggi ya. Saya Ya. pikir kalau nilai itu udah di atas 550 aja udah tinggi gitu ya. Ini udah di atas Ya. 600. Jadi memang apa namanya raw material kita gitu ya, Ya. inputan mahasiswa kita nih memang bagus-bagus ya. Jadi mengajarnya juga sebenarnya lebih mudah. Itulah tantangan bagi UPN. Ya. Kita menyediakan Ya. berbagai Baik. fasilitas, meningkatkan kualifikasi Ya. dosen gitu ya, dan seterusnya gitu Ya. untuk memastikan mereka Ya. mendapatkan yang inilah yang terbaik lah. Kira-kira gitu, Pak Ya. Bambang. Ya. Baik, Prof, mungkin bisa digambarkan Ya, capaian atau prestasi atau keunggulan yang saat ini ada di UPN Veteran Jakarta. ya. UPN ini kan ada tiga ya, dan masing-masing kelihatannya Ya. punya karakteristik masing-masing gitu Ya. ya. Di Jogja itu eh, bidang pertambangan gitu ya, itu jadi ini Pertambangan gitu, terkenal ya. eh, eh, sangat unggul gitu. Nah. Tapi kalau di Jakarta Ya. dulu kita sebenarnya tekstil, tapi kemudian tekstil tiba-tiba Hmm. lenyap gitu ya ininya, sehingga Ya. dan kita tidak meneruskan membuka prodi S1 gitu. Walaupun kita rencanakan untuk kita buka ternyata tidak bisa. Nah di Jakarta eh, Ya. eh, kita eh, memfokuskan pada aspek kesehatan gitu ya. Hmm. Jadi kita dari 7 fakultas kita punya 2 fakultas yang mengurusi bidang kesehatan. Pertama Ya. Fakultas Kedokteran, yang kedua Fakultas Ilmu Kesehatan gitu, FIKES gitu. Hmm. Dan kita betul-betul berusaha untuk memastikan bahwa bidang kesehatan ini menjadi eh, pilar yang kokoh gitu ya untuk menopang bangunan UPN Veteran Jakarta ini gitu ya sebagai universitas yang punya reputasi. Dan di bidang kesehatan ini kita punya kita mendesain gitu ya eh,
apa namanya orientasinya gitu, bidang apa namanya, eh, bidang bidang kekhasannya gitu ya. Untuk bidang kesehatan itu kesehatan matra Ya. gitu. Jadi Oh, kesehatan matra ini bidang kesehatan yang kita rancang untuk jadi tenaga-tenaga kesehatan kita gitu ya, itu kita rancang untuk eh, memiliki kapasitas gitu, menyelenggarakan pelayanan kesehatan dalam situasi darurat. ya. Misalnya ada Hmm. kecelakaan tol, misalnya gitu ya, kemudian Hmm. bagaimana menyelamatkan mereka, misalnya gitu ya. Ya. Itu kan nggak biasa ya, atau bencana misalnya, atau Hmm. ada banjir misalnya gitu. Itu situasi-situasi Hmm. darurat yang tidak biasa. Nah, kesehatan matra itu orientasinya ke sana gitu. Jadi kita menambahkan kemampuan-kemampuan eh, apa tenaga-tenaga kesehatan kita gitu Ya. untuk apa namanya skill atau kemampuan dalam hal kesehatan matra itu. Kita bahkan menyelenggarakan satu-satunya program pelatihan ya kursus Ya. apanya helikopter eh, apa itu HEMS ya, medical emergency helicopter Medik ya. emergency Ya. medical services kalau nggak salah ya gitu. Jadi Ya. orang gimana caranya menggunakan helikopter untuk menyelamatkan orang misalnya dari bencana misalnya diangkut pakai helikopter itu kan Ya. butuh keterampilan khusus. Nah, kita menyelenggarakan satu-satunya bidang itu. Nah, secara kelembagaan Ya. eh, kita unggul gitu ya. Fakultas Kedokteran UPN unggul gitu ya, termasuk yang profesinya, termasuk sarjana Ya. kedokterannya, kemudian yang Fikes eh, sebagian sudah unggul juga gitu ya. Bahkan 4 prodi kemarin sudah terakreditasi Ya. internasional. Gizi gitu ya, kemudian profesi nurse ya, keperawatan. Ya. Jadi kesehatan masyarakat ini sudah apa terakreditasi internasional dan lulusan-lulusan kita sangat kompetitif ya bidang kesehatan ini. Jadi kalau Hmm. kita telusuri gitu di rumah sakit ya banyak ya lulusan-lulusan kita yang bekerja di sana gitu. Nah, kita berusaha untuk terus mengembangkan ya eh, apa namanya eh, kapasitas SDM-nya, kemudian fasilitas laboratorium, ini udah dalam perencanaan kita gitu ya untuk betul-betul ya orientasi kita karena sudah internasional ya, karena kita udah terakreditasi internasional ASIIN ya. Kalau yang Ya. kedokteran apa yang Fikes ini ASIIN, Ya. lembaga pengakreditasi dari Jerman gitu. Ya. Ininya apa namanya? Mereka baru dapat itu eh, bulan Maret ini gitu ya, bulan Maret ini untuk akreditasi internasionalnya. Dan itu akan terus apa standar internasional itu akan kita terus kembangkan sehingga kita jadi betul-betul kompetitif gitu ya. Karena visi kita memang jadi perguruan tinggi unggul yang Ya. diakui secara internasional gitu. Jadi standar-standar internasional itu jadi penting gitu ya. Kita nih Ya. berusaha untuk outward looking ya. Outward lookingnya tuh ngelihat ke luar gitu, ke di luar negeri kayak apa. Nah, kalau memang itu cocok pas di kita, itu yang kita Ya. adaptasi gitu. Nah, terus itu apa namanya bidang-bidang kesehatan ini jadi ini kita Ya. jadi apa bidang yang kita kita apa prioritaskan. Bidang yang Ya. lain juga Ya. karena kita memang bela negara, jadi bela negara itu jadi penciri khusus UPN. Ya. Bidang lain juga sama fakultas yang lain Ya. ya kita punya 7 fakultas warna bela negaranya menjadi warna bela negara yang penting gitu ya. Kalau Ya. yang fakultas Ya. teknik misalnya kita bagaimana caranya bikin material yang ramah lingkungan gitu, Ya. memanfaatkan sumber daya lokal gitu ya. Yang di bidang apa ilmu sosial kita mencari apa local wisdom kita gitu ya, bagaimana praktek-praktek selama ini misalnya untuk bidang komunikasi secara Ya. kultural di Indonesia misalnya itu ini kita gitu ya. Ya. Hukum juga gitu karena kita ini kan pendekatannya sebetulnya masyarakat kita kan cenderung banyak mencari sebagai masyarakat kolektif tuh kalau ada masalah-masalah hukum itu kan secara tradisional dibicarakan ya, misalnya bakar Ya. batu misalnya atau misalnya orang musyawarah di Banjar di Bali gitu itu kan restoratif justice gitu. Ya. Itu kekayaan-kekayaan, hazanah-hazanah, kekayaan pemikiran gagasan Indonesia itu
yang jadi ini kita gitu, concern kita gitu. Bagaimana ya, itu mendapatkan tempat gitu ya di perguruan tinggi. Bahkan pengobatan tradisional ya tadi itu juga sedang kita upayakan, tapi ya, prodinya masih belum ya, keluar sampai sekarang ya, karena kita minta ya. Oke. S1 gitu, jamu Ya, gitu ya, baik. masuk Jauh. kampus gitu, Pak Ya, Bambang. baik. Nah, Prof, tadi sudah disebut mengenai lulusan. Mungkin ada apa ya, lulusan-lulusan yang sudah sampai ke tingkat tertentu yang apa menjadi tokoh itu, baik yang di bidang kesehatan maupun yang di luar kesehatan, Prof. Secara khusus kelihatannya eh, saya perlu ini nanti apa perlu Ya, nama-nama nanti ya dari Warek ya, Tiga gitu ya baik. ininya. Tapi pada Baik. prinsipnya lulusan-lulusan kita apa eh, untuk bidang tekstil ya mulai dulu ya ketika tekstil tekstil kan Ya, kemudian sudah dilikuidasi ya karena ya, kita ingin ya, lalu ingin membangun tekstil tuh yang apa yang S1 gitu. Ternyata kemudian tidak ya, bisa. Tekstil itu kita ya, tokoh-tokohnya sebetulnya mengelola urusan urusan ini mulai dari organisasi ya kelembagaan tekstil di Indonesia gitu sampai eh, ya pabrik-pabrik ya seperti kemarin apa ya, pabrik tekstil yang tutup itu eh, Seritek, yang di bukan? Seritek ya Seritek itu Ya, orang-orang ya, UPN juga ini ya ya, lulusan-lulusan kita di sana sangat ini juga memegang posisi-posisi penting gitu ya di industri ya, tekstilan ya termasuk di Stritek itu juga lulusan kita banyak yang terlibat di sana gitu. ya, Mungkin eh, di antara lulusan kita dokter itu mungkin jumlahnya juga sangat di ya, dokter-dokter kita jumlahnya sangat banyak termasuk yang terlibat di dokter militer gitu. Saya sementara ya, kelihatannya belum bisa menyebutkan satu orang ya. gitu ya yang ini Baik. apa namanya yang yang secara Oke, khusus baik. eh, sangat Ya, prestatif gitu. Tapi hampir di semua ya, apa ya, bidang gitu lulusan kita masuk ya, termasuk ya, di apa industri apa media juga gitu ya. Hanya saya ya, belum bisa menyebutkan mungkin tokoh-tokoh yang menjadi inilah ya, yang ya, yang ya. nasional gitu ya dari UPN gitu, Baik. Pak Bambang. Ya, Hmm. ya. Baik, Prof. Terakhir Ya, mungkin Prof Anter bisa cerita mengenai program-program yang masih akan dicapai semasa menjadi rektor ini. ya. Eh, kita visinya jadi perguruan tinggi yang unggul ya, berkualitas internasional, Ya, inovatif, berdaya saing dan beridentitas bela negara gitu untuk pembangunan masyarakat Indonesia. ya, Kita di sini ingin memastikan pertama gitu ya, secara kelembagaan kita mengelola perguruan tinggi ini secara apa ya good governance ya, tata kelolanya yang ya, bagus. Good governance itu bagi kita penting gitu. ya, Itu sebabnya kita terus berusaha untuk apa ya membangun budaya organisasi yang kuat gitu ya. Kita punya ya, budaya organisasi di samping nilai-nilai pikir apa namanya bela negara tadi ya, patriotisme itu, cinta tanah air, ya, rela berkorban dan sebagainya. Ini tuh nilai-nilai yang secara normatif kita pakai. Kemudian kita punya budaya organisasi pikir juga gitu ya. Pikir itu singkatan ini ya jadi ya, profesional, integritas, kemudian kejuangan, inovatif, kemudian responsif. Ini bagian dari ya, apa ya? Upaya kita untuk menjadikan organisasi ini jadi organisasi yang profesional. ya, Tata kelolanya baik. Dan kita mengupayakan bagaimana menerapkan reformasi birokrasi dan seterusnya di sini dan kita sudah dapat ya zona integritas juga kita sudah dapat misalnya ya, untuk satu fakultas. Lalu kita upayakan ini tahun depan mungkin udah sebagian besar fakultas gitu ya. Terus kelembagaan juga kita ingin internasionalisasi. ya, Jadi standar internasional praktek-praktek baik itu seperti apa itu kita ambil. Baik untuk program studi internasionalisasi sekarang udah ada ya, 14 prodi kita yang sudah internasional. Kemudian eh, karena kita ingin standarnya internasional, visinya kita sekarang sedang membuka juga
kelas internasional gitu ya. Tahun ini tahun pertama kita membuka mahasiswa asing ya, ya, menerima mahasiswa asing. Kemudian kalau dosen, kalau pertukaran sudah lama, sudah bertahun-tahun, mungkin udah 5 tahun yang lalu kita pertukaran dengan banyak negara, khususnya Kazakhstan ya. ya, Jadi tahun ini pun beberapa negara ada di kita, mereka tapi baru pertukaran, belum kuliah di ya, sini. Dosen-dosen juga sama, kita punya jam profesor, kita memanfaatkan dosen-dosen dari luar gitu. Dan jumlahnya kelihatannya sih puluhan juga ya, ya, untuk berbagai fakultas gitu. Jadi secara kelembagaan kita pengen organisasi ini ya, menjadi organisasi unggul. Jadi kita ini judulnya bertransformasi dari ya, swasta jadi negeri, dan kita dalam proses milestone kita tuh sampai 2045 gitu ya. ya, Dan kita ke depan ingin memastikan kita transformasinya unggul, dan keunggulan kita 2004 2024 sampai 2029 ini eh, kita jadi center untuk kampus ya, yang ini nuansa bela negara gitu ya. Kemudian lulusan kita arahkan untuk jadi lulusan yang apa ya, skillful gitu ya. Jadi ya, profesional itu kita tekanannya pada aspek skillfulnya gitu, penting. Jadi bukan ya, hanya knowledge, bukan attitude nih. Kalau attitude-nya kan karakter hmm, bela negara yang kita bentuk, tapi ya, skillful. Karena seringkali lulusan kita nggak hmm, terampil. Nah, aspek terampil ini yang jadi sorotan kita juga, sehingga kita kerjasama juga dengan industri. Program Kampus Merdeka kemarin kan bagus ya, itu, terutama untuk yang magang ya, ya, dan itu kita lanjutkan gitu untuk memastikan lulusan kita memang punya kualitas gitu ininya. Aspek ya, pembelajaran juga terus sedang kita lakukan inovasi-inovasi, gimana caranya pembelajaran di UPN jadi lingkungan belajar yang menyenangkan gitu ya, lingkungan belajar yang eh, apa yang mencerminkan masyarakat yang intelektual ya. Kita tuh betul-betul ya, concern kampus ini scientific community, masyarakat ilmiah. ya, Jadi rasionalitas, penalaran gitu. Itu jadi betul-betul kita kita ini kan ya. Di sini makanya ada mata kuliah ya, filsafat ilmu dan sebagainya diajarkan pada ya, mahasiswa tingkat 1 gitu. Hanya untuk memastikan mereka paham ilmu itu apa gitu. Way of ya, ilmu sebagai way of life gitu. Ilmu apa namanya sebagai apa ya, tools yang penting bagi Anda untuk hidup yang apa sesuai gitu ya dengan kemanusiaan yang ya, berbasis ilmiah gitu ya. Memiliki kemampuan penalaran. Jadi kita itu kita bangun banget gitu ya. ya, MKWU-nya ya. kita bangun Baik, di sini gitu ya. Karakternya kita bangun ya, gitu. Secara ya, kelembagaan tadi baik, ya sudah kita ini kan nilai-nilai dan ya, seterusnya. Kita juga bertransformasi ke depan jadi PTNBH. Nah, kita sedang ya, menyiapkan itu dan ya, membuat unggul nih prodi-prodi kita ya, terakreditasi nasional semua gitu ya. ya, Termasuk ekosistemnya ya, karena termasuk nanti ada, kalau kita mau internasional ya, termasuk jurnalnya pun internasional, dan kita sedang mengupayakan nih ya, jurnal-jurnal kita yang sudah terakreditasi Sinta 2 misalnya kita dorong untuk terakreditasi Scopus misalnya gitu. Jadi ya, internasionalisasi ya, ada 9 program di UPN, dan ini jadi ya, mimpi kita gitu ya, ke depan kita ya, bertransformasi karena visi kita memang jadi universitas yang unggul ya dan diakui secara internasional, tapi tetap apa punya inovasi gitu ya. Inovasi betul-betul kita upayakan ya untuk kita hidupkan di ya, sini, eh, apa namanya, kemudian karakter bela negara itu gitu. ya. Itu ya Baik, ke depan ya yang ya yang Pak. betul-betul jadi ini kita ya, Pak Bambang gitu. Ya, Eh, oke, jadi baik, mimpi kita gitu. Di tengah baik, pembelitan persoalan-persoalan yang secara apa ya, masalah eh, pengalihan aset macam-macam, status belum selesai gitu ya, ya. Pengalihan baik, aset baik, warisan dari ya. penegerian gitu Pak Bambang. Iya. Baik, terima Nah, kasih sekali Profesor ya, Dr. Antar Venus MA, ya, Rektor UPN Veteran Jakarta. Mudah-mudahan apa yang baik. disampaikan ini benar-benar menambah pengetahuan dan wawasan masyarakat dan memberi semangat kepada UPN Veteran Jakarta sendiri untuk mencapai target-target yang sudah ditentukan. Sekali lagi terima kasih, sukses terus Prof. Baik, terima Wassalamualaikum kasih warahmatullahi Pak Bambang. wabarakatuh. Waalaikumsalam Oke. warahmatullahi wabarakatuh.